Dua bangunan rumah yang berada di komplek perumahan Taman Lopang Indah, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, ludes terbakar pada Senin malam. Api dengan cepat menjalar ke seluruh isi bangunan rumah. Api pertama kali muncul dari gudang rumah tempat penyimpanan barang elektronik yang kemudian merambat ke rumah yang berada di sebelahnya. Kebakaran terjadi diduga akibat adanya hubungan arus pendek listrik dari salah satu gudang elektronik. Yang hangus sih kalau gudang sih ya, yang lebih parah itu. Kalau rumah sih kayaknya 50%-nya aja gitu, bagian atap sama dapur sih. Kondisi tertutup gudangnya, cuman emang yang punya masih warga kita gitu. Oh gitu. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Sementara pemilik rumah syok akibat lebih dari 50% hangus terbakar dan sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Langsung jet. Yasmin, segera meluncur, Cik Bolo, persilakan. Sabda. Jet. Kobaran api ini membesar saat melahap ruangan pabrik produksi plastik di Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Akibatnya, sejumlah material seperti mesin printing ikut terbakar karena banyaknya zat kimia seperti tinta dan thinner yang mudah terbakar. Diduga kebakaran ini dipicu akibat terbakarnya mesin blower usai tersambar percikan listrik di area tersebut. Api dengan cepat menjalar ke material lain dan membakar seluruh bangunan. Kondisi ini membuat panik para karyawan pabrik karena saat kejadian proses produksi plastik sudah dimulai. 7 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Ini seperti itu di pabrik plastik. Kemudian segera kami merapat ke sini dan ternyata yang terbakar itu adalah mesin printing plastik ukuran cukup besar. Dugaan sementara penyebab kebakaran itu ada percikan api dari mesin blower yang berada di sebelah mesin printing plastik tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Tim Satreskrim Polresta Tangerang kembali menangkap 4 pelaku penggelapan mobil bos rental yang tewas ditembak di rest area kilometer 45 tol Tangerang Merak. Sejumlah puskesmas di Jakarta dan daerah siap menjalankan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang berulang tahun. Presiden Prabowo Subianto menegaskan melarang perjalanan ke luar negeri yang tak perlu demi penghematan dan memenuhi kebutuhan rakyat. Halo pemirsa, iNews Pagi kembali untuk menemani Anda pagi hari dan tentunya untuk melengkapi informasi Anda di pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Galuh Pandu. Dan saya Bayu Pradana. Inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Sengketa lahan di kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan diwarnai adu mulut antara ahli waris lahan dan pihak keamanan. Ya, ketegangan ini membuat polisi dan petugas BPN turun tangan untuk menengahi keributan. Pak polisi cuma ngamanin, Pak. Polisi cuma ngamanin, jangan mihak, Pak, jangan mihak. Ketegangan terjadi antara beberapa penjaga yang melarang masuk pemilik ke dalam area tanah sengketa di Jalan Raya Lenteng Agung, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Adu mulut, bahkan nyaris baku hantam terjadi antar keluarga ahli waris dengan pihak pengklaim. Pihak pertama mengklaim telah menempati lahan itu sejak tahun 1970-an. Yang mengaku namanya Ridwan dan Husin, pihak dari Atom Bisin. Yang mengklaim tanah di sini. Percayaan kami satu, saat mereka pindah ke tempat lain, ada tanah kosong di sini menurut mereka 3.000 sekian. Kenapa nggak dari tahun 75 penempatan di sini? Karena kami sebenarnya dari tahun 1978. Akibat kisruh sengketa lahan ini, BPN dan Kepolisian Jakarta Selatan ikut turun tangan menengahi kedua pihak. Petugas langsung mengecek fisik tanah berdasarkan surat-surat yang dimiliki oleh kedua pihak tersebut. Pangan di dalam pencocokan datanya. Pencocokan data. Belum hanya menanyakan apakah objek yang menjadi dipersiapkan di letaknya di situ. Kami berdasarkan data di peta saja. Memang yang ditunjukkan posisinya ini, memang tanah ini belum sertifikat. Sementara kasus sengketa lahan ini akan dikaji kembali oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lantaran adanya dugaan mafia tanah yang melegalkan tanah warga tersebut. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Sementara itu, tim kuasa hukum penggugat menjelaskan pihaknya telah memenangkan hak atas tanah berdasarkan putusan Mahkamah Agung. MA memutuskan ahli waris penggugat adalah pemilik sah tanah yang berada di kawasan Jalan Raya Lenteng Agung, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam gugatan keperdataan, kami sebagai penggugat juga sudah jelas-jelas memenangkan di tingkat pertama, banding, dan kasasi. Ya, sehingga kami setelah melakukan konstatering, pencocokan data-data, kami juga sudah mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dilakukan eksekusi pengosongan. Nah, kita tinggal menunggu dari Pengadilan Jakarta Selatan kapan itu akan dilakukan. Dan perlu rekan-rekan media ketahui juga bahwa kami sudah bersurat kepada Kementerian ATR, ya, tembusannya kepada Kapolres, Kecamatan, BPN, ya, Kelurahan, RT/RW berkaitan dengan semua isi putusan ini, termasuk kepada Kementerian Hukum dan HAM, ya, juga kami tembuskan surat ini. Sehingga apa? Kalau mereka di seberang sana berteriak bahwa diduga klien kami sebagai mafia tanah, salah dan keliru. Justru yang menjadi mafia tanah itu adalah orang tuanya yang secara sah sudah divonis oleh Pengadilan Jakarta Selatan atas pemalsuan akta hibah dan pemalsuan giri palsunya. Eksekusi 2 rumah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Iya, pemilik rumah mengamuk dan berusaha melawan petugas yang melakukan penyitaan. Kericuhan ini terjadi saat jurusita Pengadilan Negeri Sungguh Minasa Kabupaten Goa melakukan eksekusi terhadap 2 rumah permanen di Kelurahan Limbung, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pemilik rumah mengamuk menolak rumahnya dieksekusi. Tanah ini dia bersaudara. Kalau kita berpatokan dengan surat. Sengketa lahan antara penggugat ahli waris Husi Daeng Liwang melawan tergugat Tara Daeng Lurang dan Maria Daeng Taco dengan luas 9 area ini mulai berperkara di pengadilan sejak tahun 2000 lalu. Perkara ini bergulir sejak tahun 2000. Untuk perkara ini sendiri sudah bergulir di tingkat PN, tingkat PT, tingkat kasasi, dan tingkat PK. Meski terjadi kericuhan, jurusita tetap melakukan eksekusi terhadap 2 rumah semi permanen tersebut menggunakan alat berat. Keluarga hanya bisa menangis meratapi rumah mereka yang diratakan dengan tanah. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.
Ratusan warga menggelar aksi demo di depan kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Warga menuntut pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo untuk segera menyerahkan barang bukti 3 sertifikat tanah seluas 9,8 hektar yang telah selesai dan inkrah secara hukum 2023 lalu. Ratusan warga Desa Tambak Kosowaru, Sidoarjo menggelar aksi demo di depan kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Dalam aksinya, warga menuntut pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo untuk segera menyerahkan barang bukti 3 sertifikat tanah seluas 9,8 hektar atas nama Miftahur Royan dan Elok Wahiba ke pemiliknya. Karena kasus pidana penipuan sengketa tanah tersebut telah selesai dan inkrah secara hukum 2023 lalu. Namun pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo tidak mau menyerahkan barang bukti tersebut karena dalam kasus perdata masalah sengketa tanah di kawasan Desa Tambak Kosowaru itu dimenangkan oleh sebuah perusahaan di Pasuruan dan inkrah secara hukum tahun 2024 lalu. Terkait adanya 2 putusan hukum perdana dan perdata yang berbeda pada objek tanah sengketa itu, pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo saat ini masih menunggu fatwa hukum dari Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo terkait masalah sengketa tanah tersebut. Kita 3 sertifikat itu dikembalikan kepada pemilik asal Elok Wahiba dan Miftahur Royan sebagaimana putusan pidana nomor 236, dan itu sudah putusan pidana sudah inkrah yang menyatakan di sana bahwa rangkaian peralihan sertifikat di Tambak Oso ini ada suatu kebohongan muslihat sehingga penipuan sudah clear, terbukti, sah dan meyakinkan, dan Agung Wibowo sebagai tersangka, terdakwa, terpidana sudah menjalani. Perbedaan putusan pidana dan perdata terkait dengan sertifikat SHGB, 3 sertifikat SHGB ini kami sudah meminta fatwa ke Mahkamah Agung agar kami meminta itu semua agar kami selaku jaksa ini tidak salah langkah terkait dengan proses eksekusi yang nantinya pasti akan dilaksanakan itu. Nah, proses fatwa itu akan kami follow up kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo. Aksi demo ratusan warga di depan kantor Kejari Sidoarjo ini akhirnya bubar setelah perwakilan warga melakukan pertemuan dengan perwakilan Kejari Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Satreskrim Polresta Tangerang kembali menangkap tersangka penggelapan mobil bos rental yang tewas ditembak di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada awal Januari 2025. Ya, total ada 4 tersangka yang ditangkap di wilayah berbeda. Satreskrim Polresta Tangerang menangkap tersangka penggelapan mobil bos rental yang tewas ditembak di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada awal Januari 2025. Total ada 4 tersangka berinisial IS, AS, IM, dan HR. Masing-masing ditangkap di tempat berbeda di wilayah hukum Polda Banten dan Polda Metro Jaya. Keempat pelaku ditangkap terkait rangkaian peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan 1 unit kendaraan roda 4 jenis sedan. Jadi jumlah 4 orang dari awal sampai proses kami melaksanakan tahapan penyidikan selama 1 bulan. Diamankan di mana Pak Kasat? Untuk saudara AS, kami melakukan upaya pengungkapan di daerah Pandeglang. Lanjut, untuk saudara IS, kami pun juga sama, melakukan pengembangan juga di daerah Pandeglang. Dan saudara IM, kami lakukan upaya pengungkapan di daerah Tangerang. Dan lanjut lagi kepada saudara HR pun di daerah Kota Serang. Perannya sebagai apa, Pak? Semua di dalam rangkaian dugaan tindak pidana pasal sangkaan 372. Polisi masih memburu 1 pelaku yang masih buron dan kepada para tersangka ditetapkan dengan pasal 378 junto pasal 338. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.
Sementara pelaku utama penembakan bos rental di rest area kilometer 45 Jakarta Merak, yakni 3 oknum TNI Angkatan Laut, menjalani sidang perdana di Pengadilan Militer 208. 2 dari 3 oknum TNI AL tersebut didakwa pembunuhan berencana. Sidang militer perdana 3 pelaku yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut dalam kasus pembunuhan terhadap bos rental mobil di rest area kilometer 45 Tol Jakarta Merak digelar hari ini. Sidang digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta Timur. Agenda sidang perdana hari ini adalah pembacaan surat dakwaan kepada 3 anggota TNI Angkatan Laut tersebut. 3 anggota TNI AL yang terlibat diberikan dakwaan kombinasi. Terdakwa 1 dan 2 didakwa primer, yaitu pasal 340 Junto 55 ayat 1 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dan terdakwa 3 dijatuhi pasal 480 tentang penadahan. Atas dakwaan tersebut, kuasa hukum 3 anggota TNI Angkatan Laut tidak mengajukan eksepsi atau menerima dakwaan yang diberikan. Bahwa atas dakwaan tersebut tadi penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan auditor militer yang telah disampaikan tadi. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi yang akan digelar pada Selasa 18 Februari 2025 dengan menghadirkan 5 saksi. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Leman, iNews melaporkan. Seorang bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman meninggal dunia setelah ditembak oleh oknum TNI Angkatan Laut. Korban ditembak saat berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental miliknya. Aksi penembakan itu terjadi di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten pada 2 Januari 2025 lalu. Korban dinyatakan meninggal dunia setelah mendapat perawatan di rumah sakit akibat luka tembak di bagian dada. Kejadian berawal saat Ajat Supriyatna menyewa mobil korban selama 3 hari sejak 31 Desember 2024. Namun pada 1 Januari 2025, GPS yang dipasang di mobil tidak terdeteksi. Korban dan timnya curiga, kemudian mencari keberadaan mobilnya hingga ke Saketi Pandeglang. Korban melihat mobil miliknya dan mengejar. Situasi pun berubah tegang ketika pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI sambil mengancam. Tak lama kemudian sebuah mobil datang dan menabrak kendaraan yang digunakan korban. Mobil rental yang dikendarai pelaku melarikan diri. Karena menduga pelaku memiliki senjata api, anak korban meminta pendampingan dari Polsek Cinangka Anyer, namun ditolak. Korban dan rombongannya tetap mengejar mobil yang dikendarai pelaku hingga ke area Tol Tangerang Merak kilometer 45 dan terjadi insiden penembakan yang menewaskan korban Ilyas Abdurrahman. Usai kejadian, keluarga menyesalkan sempat ada pernyataan pengeroyokan kepada para oknum tentara tersebut sebelum kejadian penembakan. Hal tersebut dibantah oleh anak korban yang saat kejadian berada di lokasi. Pasca kejadian ini, publik berharap peristiwa serupa tidak terulang kembali. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, ada kembali menyaksikan iNews pagi. Polisi menyergap pelaku pencurian mobil beserta mobil curiannya. Polisi melepas tembakan peringatan agar pelaku menyerah, namun pelaku pencurian justru melarikan diri dan meninggalkan mobil curiannya. Polisi menyergap mobil curian yang hilang di alun-alun Kota Pasuruan. Namun pelaku pencurian melarikan diri meski polisi sudah mengeluarkan tembakan peringatan. Polisi mencari pelaku yang melarikan diri di sekitar mobil curian yang ditinggalkan. Mobil dicuri saat pemilik sedang sholat. Diduga pelaku memiliki kunci duplikat karena dengan mudah membawa kabur mobil curian.
Mengetahui diburu polisi, pelaku meninggalkan mobil curian di pinggir jalan di Desa Coban, Belimbing, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Nah, setelah kita dalami ternyata kunci tidak dirusak. Pelaku sudah kita lihat dengan beberapa CCTV yang ada di sekitar alun-alun. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita akan melakukan pengungkapan. Mobil curian itu kini berada di Mapolsek Purworejo. Polisi memburu pelaku pencurian yang diduga berjumlah 2 orang dan sudah diketahui identitasnya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Seorang pria yang akan melakukan transaksi narkoba di Pekanbaru Riau diringkus polisi. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 15 paket sabu seberat 14 kg senilai belasan miliar rupiah. Seorang kurir narkoba diringkus tim Subdit 2 di Tres Narkoba Polda Riau. Dia ditangkap saat melakukan transaksi narkoba seberat 14 kilo di kawasan industri Ekogreen, Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 15 paket sabu yang disimpan dalam kotak kardus. Barang haram senilai 14 miliar rupiah tersebut rencananya akan diserahkan kepada seseorang berinisial I yang saat ini masih dalam pengejaran polisi. Yang masukkan dalam kardus siapa? Sepupu. Kamu ikut masukkan dalam kardus itu? Hah? Sudah dipersiapkan oleh sepupu itu. Berapa kamu dikasih? Belum dibicarakan. Agaknya mencurigakan, kemudian tim melakukan upaya paksa penangkapan terhadap BA. Namun pada saat BA ditangkap, ada satu tersangka inisial I yang saat ini masih DPO, yang masih kami kejar, di mana pada saat penangkapan I berhasil melarikan diri. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau hukuman 15 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Ratusan warga desa Sihepeng Raya, Mandailing, Natal, Sumatera Utara berunjuk rasa memblokade jalan lintas Sumatera. Mereka menuntut penyelesaian kasus tangkap lepas bandar narkoba yang dilakukan Oknum TNI Kodim 0212 Tapanuli Selatan. Kericuan terjadi saat sejumlah personel kepolisian dari Polres Mandailing Natal yang mencoba membuka blokade jalan justru mendapat perlawanan. Terjadi aksi saling dorong dan adu mulut antara petugas dan warga yang menolak membuka blokade jalan. Ratusan warga desa Sihepeng Raya yang berunjuk rasa mendesak aparat penegak hukum menyelesaikan masalah peredaran narkoba di lingkungan mereka yang kian merajalela. Warga kesal karena beberapa hari lalu seorang bandar sabu berinisial WN yang sempat ditangkap Oknum Intel Kodim 0212 Tapanuli Selatan justru kini bebas berkeliaran. Warga menduga sang bandar telah menyuap Oknum TNI agar bisa bebas. Pernyataan sikap kami dan Dandim 0212-TS terhadap tangkap lepas pengedar narkoba yang sudah terjadi beberapa. Akibat aksi pemblokiran jalan, ratusan kendaraan terjebak tak dapat melintas. Tujuan awal rekan-rekan kan berantas narkoba, kan itu tujuannya sama saya. Kalau menyampaikan aspirasi disampaikan, kita terima. Kemudian kita tidak lanjutnya. Setelah ini saya sudah buat seperti juga kok. Ini kita mau datangi. Mana yang katanya info? Yang info katanya orang tangkap. Kita akan ke sana. Warga mengancam akan tetap menutup jalan kalau pelaku peredaran narkoba di wilayah mereka belum juga ditangkap. Dari Mandailing Natal, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus lain, pemirsa. Bareskrim Polri telah memeriksa Arsin bin Asib, Kepala Desa Kohot, terkait kasus pemalsuan surat pagar laut di Tangerang, Banten. Tim Bareskrim Polri juga menggeledah rumah Arsin di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten.
Kepala Desa Kohot, Arsin bin Asip, diperiksa Bareskrim Polri setelah sebelumnya sempat mangkir dari pemanggilan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Cuhandani Raharjo, menyatakan Arsin diperiksa sebagai saksi kasus pemalsuan surat pagar laut di Tangerang, Banten. Dari pemeriksaan diketahui modus Arsin dan kawan-kawannya. Arsin CS membuat dan menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Hingga saat ini ada 44 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus pemalsuan surat pagar laut di Tangerang, Banten. Diperiksa sebagai saksi, sesuai haknya, kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa kepala desa. Selanjutnya, nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Di tempat terpisah, tim Bareskrim Polri menggeledah rumah Kepala Desa Kohot, Arsin bin Asip, di Jalan Kalibaru Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Senin malam. Jika izin kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah dari tempat tertutup atau alat angkut milik yang dihuni yang digunakan oleh terdakwa Arsin bin Asip yang terletak di rumah saudara Arsin bin Asip yang berada di Desa Kohot RT 002/001 Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Meski sang pemilik rumah tidak ada di lokasi, penyidik tetap masuk dan menggeledah seisi rumah kepala desa. Selain menggeledah rumah, polisi juga memeriksa istri dan kakak kandung kepala desa guna menggali informasi terkait kasus pemalsuan surat pagar laut di Tangerang, Banten. Penggeledahan dilakukan di 3 titik, yakni rumah Kades, rumah sekretaris desa, dan kantor desa Kohot. Tim Liputan News melaporkan. Mantan pejabat Mahkamah Agung Zaraf Richard menjalani sidang perdana dalam kasus suap vonis bebas terdakwa Ronald Tanur. Zaraf didakwa melakukan pemufakatan jahat dalam kasus vonis bebas Ronald Tanur. Mantan pejabat Mahkamah Agung Zaraf Richard jalani sidang perdana dalam kasus suap vonis bebas terdakwa Ronald Tanur. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain Zaraf Richard, Meriska Wijaya, ibu Ronald Tanur, dan Lisa Rahmat, pengacara Ronald Tanur, juga jalani sidang yang sama. Zaraf hadir di ruangan persidangan PN Jakarta Pusat lebih dulu, kemudian disusul dengan Meriska Wijaya dan Lisa Rahmat yang hadir bersamaan. Jaksa penuntut umum mendakwa Zaraf Richard dengan 2 dakwaan, yakni percobaan pembantuan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dan suap berhubungan dengan jabatannya selama di Mahkamah Agung. Dalam kasus vonis bebas Ronald Tanur, Zaraf Richard bertindak sebagai perantara kepada hakim untuk membuat Ronald Tanur dinyatakan tidak bersalah. Kejaksaan Agung menyita uang dari rumah maklar kasus suap Ronald Tanur, Zaraf Richard. Nilai uang yang disita mencapai lebih dari 920 miliar rupiah dalam mata uang dolar Hong Kong dan euro. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kg. Kasus suap dengan nilai fantastis lebih dari 1 triliun di lingkungan penegak hukum ini terungkap setelah Hakim Pengadilan Negeri Surabaya diringkus tim gabungan Kejaksaan Agung di Surabaya, Jawa Timur. Pasca terbukti menerima suap dari Ronald Tanur, tersangka pembunuhan mantan pacarnya, Dini Sera Afrianti. Dari Jakarta, Hamzah Sibuan, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Sidang kasus dugaan penipuan senilai 70 miliar rupiah sebuah bank ternama dengan terdakwa Ted Siong kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin siang. Tadi sendiri kamu berangkat dulu dan jantung kan nggak bagus, udah kita langsung pantau dulu. Pernah juga bikin surat ke. Sidang beragendakan mendengarkan keterangan terdakwa Ted Siong. Dalam keterangannya, terdakwa menyebut nama konglomerat di Indonesia dan pemilik bank swasta ternama terlibat dalam kasus penipuan yang menjerat dirinya.
Di persidangan, terdakwa juga berharap agar pihak kejaksaan dapat menjadi jembatan untuk dirinya dan pemilik bank tersebut berdamai. Kuasa hukum terdakwa menegaskan kasus yang menjerat kliennya tersebut bukan pidana, melainkan perdata terkait pinjaman ke bank. Supaya kita berikan uang yang senilai kedua adalah suruh ketemu salah satu orang. Nah setelah ketemu tidak ada kesepakatan, udah kita ketemu aja di pengadilan. Jadi tujuannya saya itu mau betul-betul dijobloskan. Makanya saya dengan sedih sekali, saya umur 80 lalu masuk rantai, masuk penjara. Itu mencoba memberikan keterangan yang di mana sih kronologis perbuatan pidana ini sebenarnya sehingga bisa terjadi. Kami sih berkeyakinan bahwa ini bukan persoalan pidana, persoalan perdata. Ini sudah selesai, sudah kelar kok ini dari Maret 2023. Artinya sudah selesai. Gak ada lagi nih urusan-urusan pidana. Mudah-mudahan ini akan menjadi pertimbangan hakim dari penjelasan ahli-ahli kemarin. Mobil ambulans yang membawa pasien dari Kecamatan Sulamu, Kupang, Nusa Tenggara Timur nekat menerobos banjir di Sungai Neopal. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih di News Pagi. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Hujan deras di Kabupaten Kupang NTT menyebabkan sungai meluap hingga menjeret mobil pickup akibat aliran yang deras. Sementara itu pemirsa, mobil ambulans yang membawa pasien dari Kecamatan Sulamu nekat menerobos banjir Sungai Nevopal. Bencana terjadi di Desa Silu, Kecamatan Fatuleu, tepatnya di Tuamnanu. Ini korban satu buah unit mobil pickup. Sebuah mobil pickup terseret banjir di Sungai Tuamnanu, Desa Silu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mobil yang membawa 4 penumpang dan seorang sopir ini hendak kembali ke Desa Oimova. Namun ketika menyeberangi sungai, arus deras menyeret kendaraan mereka. Penumpang berhasil menyelamatkan diri, sedangkan mobil jatuh ke dalam aliran sungai. Ya, ambulans menerobos banjir karena orang sakit. Ini kondisinya. Di Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, sebuah ambulans yang membawa pasien nekat menerobos Sungai Nevopal. Namun derasnya arus membuat mobil terjebak di tengah sungai, hingga memicu kepanikan warga sekitar. Warga beramai-ramai turun ke sungai dan membantu ambulans keluar dari arus deras. Mobil berhasil didorong keluar dari jebakan banjir dan melanjutkan perjalanan menuju ke rumah sakit. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kupang untuk selalu siap siaga menghadapi cuaca ekstrim yang sementara berlangsung di seluruh wilayah Kabupaten Kupang. Diharapkan Bapak Mama, Bapak Saudara bisa mengikuti atau mendapatkan informasi yang benar dan terpercaya. Berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kupang dalam beberapa hari ke depan akan mengalami cuaca ekstrim, hujan, serta petir dan angin kencang. Selain itu, masyarakat diimbau agar berhati-hati terhadap potensi angin kencang. Tim Liputan iNews melaporkan. Berikutnya kita ke informasi lainnya, pemirsa. Basarnas Mataram bersama warga terus berjibaku melakukan evakuasi warga yang terjebak kepungan banjir di Kecamatan Labu Api, Lombok Barat. Dari balita hingga lansia dievakuasi pemirsa di tengah derasnya terjangan banjir. Banjir yang menerjang Kecamatan Labu Pai, Lombok Barat ini terus meluas hingga ke sejumlah desa lainnya. Banjir yang menerjang Kecamatan Labu Pai, Lombok Barat terus meluas hingga ke sejumlah wilayah lainnya. Areal persawahan dan rumah warga tergenang dengan ketinggian mencapai lebih dari 1 meter. Tim Basarnas Mataram dan petugas kesehatan terus berjibaku mengevakuasi ratusan warga yang terjebak di dalam rumah. Dari anak-anak hingga lansia dievakuasi menggunakan perahu karet milik Basarnas. Ada sedikit tantangan yang kami temukan di lapangan, yaitu rumah korban di titik ketiga ini berada di aliran sungai, sehingga kita membutuhkan rubber dengan mopel
untuk mengevakuasinya. Jadi proses evakuasinya cukup lama karena kita harus berhadapan dengan arus sungai yang sangat deras. Saat ini tim SAR gabungan terus menyisir wilayah banjir untuk mengevakuasi warga yang terjebak di rumahnya. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir Anyus melaporkan. Kejaksaan Agung menggeledah kantor Ditjen Minyak dan Gas Kementerian ESDM di Jalan Rasuna Said, Jakarta. Penggeledahan digelar di 3 ruangan di kantor Ditjen Minyak dan Gas Kementerian ESDM di Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin siang. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama atau 3KS tahun 2018 sampai dengan 2023. Dari hasil penggeledahan, Kejagung menyita sejumlah dokumen dan alat-alat elektronik. Pada penggeledahan mulai dari pagi menjelang siang hingga sore hari dilakukan di 3 tempat atau di 3 ruangan. Yang pertama di ruangan Direktur Pembinaan Usaha Hulu, kemudian yang kedua di ruangan Direktur Pembinaan Usaha Hilir, dan di ruangan Sekretaris Direktorat Jenderal Migas. Kemudian tentu apa yang menjadi hasil dari tindakan penggeledahan ini, ya, dapat kami sampaikan bahwa dalam penggeledahan terhadap ketiga ruangan tersebut, ya, penyidik pada Direktorat Penyidikan Jampitsus telah menemukan barang-barang berupa 5 dus dokumen, ya, kemudian ada barang bukti elektronik berupa handphone sebanyak 15 unit, dan ada 1 unit laptop dan 4 soft file, ya. Nah, sekarang barang-barang tersebut sedang dalam perjalanan dan tentu akan dilakukan tindakan-tindakan selanjutnya dalam rangka membuat terang. Pemirsa, sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan sidang akan dibacakan Majelis Hakim pada Kamis 13 Februari mendatang. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus dugaan suap pada Senin pagi. Sidang beragendakan penyerahan bukti dan pemeriksaan saksi dan ahli dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Biro Hukum KPK membawa 153 bukti surat, 11 diantaranya merupakan bukti elektronik, termasuk handphone yang disita dari pihak-pihak diduga terkait perkara. Sementara itu, tim kuasa hukum Hasto Kristianto meminta Majelis Hakim menghadirkan penyidik KPK Rosa Purbabekti karena diduga mengintimidasi saksi. Kami tadi menunggu ya dari Majelis Hakim, tentunya sebelumnya kami sudah sampaikan adanya intimidasi dari penyidik bernama Rosa Purbabekti kepada saksi fakta yang kemarin sudah diperiksa di persidangan, dan ada juga yang menawarkan uang sebesar 2 miliar. Tentunya kita minta kepada Hakim agar dihadirkan supaya ini menjadi terang. Kalau perlu dihadirkan juga CCTV-nya, karena intimidasi ini tidak dibenarkan secara hukum. Selanjutnya, penentuan gugur tidaknya status Hasto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang ditetapkan KPK akan diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 13 Februari 2025 mendatang.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melakukan sidak pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Gedung Jaya 1 dan 2, Bogor, Jawa Barat. Selain meninjau program makan gratis, Prabowo juga memotivasi para siswa dan pura-pura menjadi guru. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri Kedaung Jaya 1 dan 2, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin pagi. Kedatangan Prabowo disambut antusias para siswa dan guru di sekolah tersebut. Ini merupakan agenda kunjungan dadakan atau sidak yang dilakukan Prabowo untuk melihat langsung pelaksanaan makan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Presiden Prabowo memantau langsung distribusi makanan bergizi gratis yang disiapkan. Tak hanya meninjau MBG, Kepala Negara juga memantau kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut dan memberikan motivasi kepada para siswa. Usai meninjau pelaksanaan MBG, Presiden Prabowo menyapa barisan siswa dan guru di depan sekolah. Sembari bersalaman dan bersuah foto. Prabowo kemudian bertolak menuju dapur masak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Badan Gizi Nasional di wilayah Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan karyawan LPSK menggelar aksi damai imbas pemangkasan anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Pemangkasan anggaran LPSK hingga 62% dinilai berdampak pada kualitas perlindungan kepada saksi dan korban. Ratusan karyawan LPSK menggelar aksi damai imbas pemangkasan anggaran yang bertempat di halaman parkir gedung LPSK Ciracas, Jakarta Timur pada Senin pagi. Aksi damai digelar dengan diskusi antara pegawai dan sejumlah pimpinan LPSK. Pegawai yang tergabung dalam aksi menilai pemangkasan anggaran bisa berdampak kepada operasional LPSK, termasuk kualitas perlindungan terhadap saksi dan korban. Diketahui anggaran LPSK senilai 220 miliar rupiah dipangkas sebanyak 62% atau sekitar 144 miliar rupiah, hingga tersisa 88 miliar rupiah. Para pegawai pun meminta dilakukannya moratorium atau penundaan pemangkasan anggaran terhadap LPSK. Tentu yang terdampak itu ya pemenuhan bagi saksi dan korban ya. Ini perkiraan analisa kami sementara ini dengan anggaran yang sekitar 80 miliar tersebut mungkin hanya bertahan beberapa bulan, mungkin bisa hanya sampai bulan April atau Mei. Jadi dan itu tentu kan akan merugikan hak saksi dan korban ya dalam memberikan pelayanan dari LPSK. Sementara menurut pimpinan LPSK, pihaknya telah menyiapkan usulan efisiensi anggaran menyesuaikan kebutuhan lembaganya. Ya itu kan masukan dari beberapa serta pemikiran itu kan harus kita rapatkan, tidak bisa begitu. LPSK, pelayanan LPSK, apapun situasinya, apapun masalahnya harus tetap eksis demi hak saksi dan korban. Pimpinan LPSK menilai efisiensi anggaran penting untuk mendukung program pemerintah. Dan sejauh ini efisiensi anggaran dari pemerintah belum mempengaruhi kebijakan pelayanan terhadap saksi dan korban di LPSK. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan melarang perjalanan ke luar negeri yang tidak perlu. Upaya ini dilakukan karena Presiden ingin ada penghematan demi menyelesaikan kebutuhan rakyat. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum.
merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang. Uang itu untuk rakyat. Untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Kita punya 330.000 sekolah. Ibu-ibu yang guru, angkat tangan. Ibu-ibu, benar nggak? Lihat sekolah-sekolah. Perlu diperbaiki atau tidak? Saya berapa hari ini lihat sekolah-sekolah. Kita punya 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu perjalanan dinas perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel dablek. Gak usah keluar negeri. 5 tahun gak usah keluar negeri kalau perlu. Yang perlu keluar negeri yang tugas. Tugas keluar negeri. Tugas belajar boleh. Tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri. Loh, Presiden Prabowo sering keluar negeri. Saya diundang, ya kan, sebagai kepala Indonesia, kepala negara dalam konferensi-konferensi penting oleh negara-negara yang penting, dan saya mewakili bangsa untuk mengamankan kepentingan bangsa. Cukup seminar, cukup kajian-kajian, cukup. Apa itu FGD? Apa itu? Forum Group Discussion. Forum Group Discussion. Mau diskusi apa lagi? Itu tuh, ngentaskan kemiskinan absolut. Bantu rakyat yang lapar cari makan. Sekolah yang rusak perbaiki. Jalan yang rusak perbaiki. Diskusi. Studi banding. Mau belajar bagaimana mengentaskan kemiskinan, studi bandingnya ke Australia. Australia salah satu 10 negara terkaya di dunia. Kok belajar ke Australia? Studi banding, belajar pramuka. Ada apa belajar pramuka? Grundel, habis itu lobby wartawan, LSM suruh nyerang. Nggak apa-apa, saya lebih takut emak-emak daripada takut mereka-mereka itu. Apalagi hari ini TNU mendukung saya.
Pemirsa, sejumlah puskesmas siap menjalankan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang berulang tahun. Sejumlah menteri meninjau jalannya program tersebut di sejumlah puskesmas di beberapa wilayah. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, memantau kick-off program cek kesehatan gratis di Puskesmas Beji Depok. Warga yang telah dewasa maupun anak-anak yang berulang tahun hari ini bisa mengecek kesehatan secara gratis. AHY mengatakan program ini merupakan amanah dan bukan hanya janji kampanye. Program ini ditargetkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang berulang tahun, untuk mengetahui kondisi kesehatannya sedini mungkin. Semangatnya adalah lebih baik kita mendeteksi dini. Kita harus tahu kondisi kesehatan kita masing-masing. Baru Ibu Ayu Awalia, setelah kita tahu apakah ada masalah kesehatan, maka segera kita lakukan pengobatan atau tindakan yang memang diperlukan. Tetapi prinsipnya mencegah jauh lebih baik, jauh lebih murah daripada kita harus mengobati. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno serta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan pengecekan kesiapan cek kesehatan gratis di Puskesmas Jagir, Surabaya. Dengan adanya program cek kesehatan gratis, diharapkan masyarakat bisa mengetahui sejak dini kondisi kesehatan mereka dan bisa ditangani pengobatannya sebelum terlambat. Dari Depok dan Surabaya, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah warga datang ke Puskesmas Ciater Tangerang Selatan, Banten untuk cek kesehatan gratis. Program cek kesehatan gratis untuk warga yang berulang tahun ini secara serentak dimulai di tanah air mulai hari ini. Di Puskesmas Ciater, kuota pasien dibatasi 10 orang per harinya. Warga bisa datang secara langsung atau mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat. Setelah mendaftar, warga bisa memeriksakan kesehatannya secara menyeluruh. Alhamdulillah, jadi masyarakat bisa lebih mudah untuk berobat. Saya senang. Senang ya dengan ada program ini? Iya, senang sekali. Ibu, ini mau rencana. Di Jakarta, 44 puskesmas disiapkan untuk melayani masyarakat dalam program cek kesehatan gratis. Selanjutnya, program ini akan diperluas ke 292 puskesmas pembantu sesuai arahan Kementerian Kesehatan. Pada tahap pertama, puskesmas melayani sebanyak 30 per hari untuk mencegah membludaknya antrian warga. iNews melaporkan. Bisa menikmati layanan pemeriksaan kesehatan gratis di hari ulang tahunnya mulai Februari 2020. Pemerintah telah mengklasifikasikan pemeriksaan berdasarkan usia. Untuk balita, pemeriksaan difokuskan pada penyakit-penyakit bawaan lahir. Bila terdeteksi, penyakit ini bisa ditangani lebih awal dan mencegah risiko keterbelakangan mental pada anak. Sementara untuk remaja, pemeriksaan difokuskan kepada obesitas, diabetes, hingga kesehatan gigi. Untuk usia dewasa, pemeriksaan berfokus pada deteksi dini kanker seperti kanker payudara, leher rahim, paru, dan usus besar. Penyakit hipertensi juga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Tidak hanya itu, kesehatan jiwa juga masuk dalam fokus pemeriksaan. Sementara untuk warga lanjut usia, pemeriksaan menitik beratkan pada kondisi kesehatan yang berkaitan dengan proses penuaan seperti Alzheimer, osteoporosis, dan stroke. Untuk menikmati program ini, warga harus mendaftarkan diri di aplikasi Satu Sehat. Nanti bila sudah terdaftar, warga bisa datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat dan menunjukkan kartu identitas. Nantinya bila sudah terverifikasi, mereka bisa menikmati pemeriksaan kesehatan lengkap secara gratis. PSSI kembali mengincar Michel Bakker, pemain keturunan yang bermain di laga Perancis untuk membela timnas Garuda. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda yang satu ini, tetaplah di iNews Pagi. Pemirsa, laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2025 digelar di Gor Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan. 5 pertandingan berjalan dengan sengit dan tercipta banyak gol pada pekan kelima ini.
Dan akhirnya persaingan di babak pertama kick-off sudah berlangsung. Laga pembuka di pekan kelima di Gor Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan langsung menyajikan pertandingan sengit antara Black Steel FC melawan Unggul FC. Berstatus tim unggulan, keduanya main terbuka sejak peluit pertama dibunyikan. Namun Black Steel masih terlalu tangguh bagi Unggul FC yang harus menyerah dengan skor 3-6. Pada pertandingan kedua, Kuda Laut Nusantara melawan Tiga Raja United. Pada laga ini, Kuda Laut Nusantara berhasil menguasai jalannya pertandingan dan mengalahkan Tiga Raja United dengan skor telak 4-0. Di pertandingan ketiga, Moncong Bulo FC berhadapan dengan Sadakata FC. Kedua tim tampil memukau pada pertandingan ini. Kedua tim bermain sengit sejak menit awal dengan saling jual beli serangan, hingga peluit akhir dibunyikan Moncong Bulo melawan Sadakata bermain imbang 2-2. Di pertandingan keempat, Halus FC melawan Cosmo JNE juga bermain imbang. Kedua tim nampak bermain sangat hati-hati sehingga tidak mampu mencetak satu gol pun. Skor kacamata 0-0 mewarnai pertandingan ini. Sementara itu, pada laga pamungkas, Bintang Timur Surabaya atau BTS FC menang dramatis melawan Pangsuma FC. BTS FC yang awalnya sempat tertinggal di babak pertama sukses melakukan comeback dengan menang 3-2. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Pagi, pemirsa. Kita ke informasi berikutnya. Sebuah pabrik plastik di Kelurahan Pamoyanan, Kota Bogor, Jawa Barat terbakar. Diduga kebakaran akibat percikan api mesin blower pabrik. Langsung jet. Yasmin, segera meluncur, Cik Bolo, persilakan. Enggak. Jet. Kobaran api ini membesar saat melahap ruangan pabrik produksi plastik di Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Akibatnya, sejumlah material seperti mesin printing ikut terbakar karena banyaknya zat kimia seperti tinta dan thinner yang mudah terbakar. Diduga kebakaran ini dipicu akibat terbakarnya mesin blower usai tersambar percikan listrik di area tersebut. Api dengan cepat menjalar ke material lain dan membakar seluruh bangunan. Kondisi ini membuat panik para karyawan pabrik karena saat kejadian proses produksi plastik sudah dimulai. 7 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Ini seperti itu di pabrik plastik. Kemudian segera kami merapat ke sini dan ternyata yang terbakar itu adalah mesin printing plastik. Mesin printing plastik ukuran cukup besar. Dugaan sementara penyebab kebakaran itu ada percikan api dari mesin blower yang berada di sebelah mesin printing plastik tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sebuah mobil pickup menabrak truk parkir di pinggir jalan di Magelang, Jawa Tengah. Akibatnya 1 orang meninggal dunia terjepit dan 1 lagi luka-luka. Petugas gabungan dari Basarnas, Borobudur, dan Damkar Magelang mengevakuasi seorang korban terjepit bodi mobil yang ringsek di Jalan Raya Jogja Magelang, kawasan Ponggol, Kecamatan Muntilan. Evakuasi berlangsung dramatis. Dengan alat khusus, korban berhasil dievakuasi selama 30 menit. Selanjutnya, korban dibawa ke rumah sakit daerah Muntilan untuk penanganan medis. Sementara itu, akibat kecelakaan 1 penumpang tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan bermula saat pickup yang dikendarai korban menabrak sebuah truk bermuatan kertas parkir di pinggir jalan. Diduga kecelakaan akibat sopir pickup mengantuk. Keterangan dari supir mengantuk, hilang kendali, kemudian oleng ke kiri, nabrak bagian kanan belakang truk. Nah, untuk korbannya adalah 1 meninggal di TKP, supir mobil baknya luka-luka ringan. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan Satlantas Polresta Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan.
Hujan deras di Kabupaten Kupang, NTT menyebabkan sungai meluap hingga menyeret mobil pikap akibat aliran yang deras. Sementara itu, mobil ambulans yang membawa pasien dari Kecamatan Sulamu nekat menerobos sungai Nevopal. Bencana terjadi di Desa Silu, Kecamatan Fatuleu, tepatnya di Tuamnanu. Ini korban satu buah unit mobil pickup. Sebuah mobil pickup terseret banjir di Sungai Tuamnanu, Desa Silu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mobil yang membawa 4 penumpang dan seorang sopir ini hendak kembali ke Desa Oimova. Namun ketika menyeberangi sungai, arus deras menyeret kendaraan mereka. Penumpang berhasil menyelamatkan diri, sedangkan mobil jatuh ke dalam aliran sungai. Ya, ambulans menerobos banjir karena orang sakit. Ini kondisinya. Di Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, sebuah ambulans yang membawa pasien nekat menerobos sungai Nevopal. Namun derasnya arus membuat mobil terjebak di tengah sungai, hingga memicu kepanikan warga sekitar. Warga beramai-ramai turun ke sungai dan membantu ambulans keluar dari arus deras. Mobil berhasil didorong keluar dari jebakan banjir dan melanjutkan perjalanan menuju ke rumah sakit. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kupang untuk selalu siap siaga menghadapi cuaca ekstrim yang sementara berlangsung di seluruh wilayah Kabupaten Kupang. Diharapkan Bapak Saudara bisa mengikuti atau mendapatkan informasi yang benar dan terpercaya. Berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kupang dalam beberapa hari ke depan akan mengalami cuaca ekstrim, hujan, serta petir dan angin kencang. Selain itu, masyarakat diimbau agar berhati-hati terhadap potensi angin kencang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kecelakaan kapal cepat terjadi di perairan Sungai Temangga, Buara Bulungan, Kalimantan Utara, Senin siang. Dari 30 penumpang, 4 orang diantaranya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kecelakaan maut menimpa sebuah speedboat Iksa Express di perairan Temangga, Buara Bulungan, Kalimantan Utara pada Senin siang. Akibat insiden tersebut, 4 dari 30 penumpang meninggal dunia dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat, yakni RSUD Dr. Haji Sumarno Sostroatmojo, Tanjung Selor. Sementara 26 penumpang lain dievakuasi oleh tim SAR dan tim relawan serta masyarakat sekitar. Kecelakaan speedboat yang membawa 30 penumpang ini terjadi akibat cuaca ekstrim. Diduga kapal cepat tersebut dihantam gelombang tinggi hingga terdorong menabrak kayu hingga terbalik. Hingga Senin sore, proses evakuasi terhadap penumpang masih terus dilakukan oleh tim SAR. Dari Bulungan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya masih mencari kapten kapal yang terbakar di dermaga 20 Marina Ancol, Jakarta Utara. Kebakaran kapal itu mengakibatkan 1 orang tewas, 5 lainnya mengalami luka bakar, dan 1 kapten hilang. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galuh Pandu. Dan saya Bayu Pradana, pamit undur diri pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Petugas gabungan mengevakuasi bangkai kapal dari dasar laut sedalam 2,5 meter di dermaga 20 Marina Ancol, Jakarta Utara. Selain itu, petugas juga masih mencari 1 orang kapten kapal berinisial M yang dinyatakan hilang sejak kejadian pada Sabtu malam lalu. Total korban hingga saat ini akibat kebakaran kapal yakni 1 orang dinyatakan tewas, 5 orang lainnya alami luka bakar, dan 1 kapten kapal hilang. 5 orang yang mengalami luka bakar, dan sampai dengan saat ini kapten kapal saudara M itu belum ditemukan. Rekan-rekan. Ya, ini tim masih bekerja di lapangan, rekan-rekan kami dari Polres Pulau Seribu, Direktorat Polair, kemudian didukung oleh rekan-rekan dari Basarnas. Sebelumnya, 2 buah kapal yang sedang berlabuh di dermaga 20 Marina Ancol, Jakarta Utara terbakar pada 8 Februari lalu.
Kejadian ini menewaskan 1 orang, sedangkan 5 orang mengalami luka-luka. Kebakaran ini juga mengakibatkan kapten kapal hilang. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh 1 orang yang diduga anak buah kapal merokok saat pengisian BBM. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.